Aku yang telah buta selama 18 tahun. Saat pertama kali membuka mata, aku menyadari istri yang tidur seranjang denganku ternyata adalah permaisuri. Sedangkan pelayan yang setiap hari ku cubit pipinya, ternyata adalah Dewi Pedang terhebat di dunia. Bahkan anjing kuning besar di rumah yang mengibaskan ekornya padaku, adalah iblis agung dari zaman prasejarah yang hidup selama 300.000 tahun. Semua ini karena permaisuri takut aku dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Jadi dia meminta orang-orang istana untuk menyamar sebagai rakyat biasa. Tapi dia sama sekali tidak menyangka, aku sebenarnya tidak buta, melainkan sengaja menyegel kedua mata dan kesadaran spiritualku. Karena aku yang bertransmigrasi ke dalam buku ini telah membangkitkan sistem petapa pedang buta. Hanya dengan menyegel mataku aku bisa terus menjadi lebih kuat, dan juga bisa mendapatkan hadiah terbaik dari sistem. Dan saat aku baru saja menjadi buta, karena belum terbiasa, ditambah lagi aku tidak punya kekuatan kultivasi sama sekali. Aku hampir mati kelaparan di jalanan. Dan pada saat itulah, aku bertemu dengan seorang gadis dari keluarga kaya. Dia bilang untuk menghadapi desakan menikah dari keluarganya. Dia memintaku menikahinya untuk menghadapi orang tuanya. Aku yang hampir mati kelaparan tentu saja sangat senang. Maka mulailah aku menjalani hidup bahagia. Hari ini adalah tahun ke-10 aku menyegel mataku. Tiba-tiba suara notifikasi sistem terdengar di lautan kesadaranku. Keberuntunganku meledak. Aku berhasil mendapatkan hadiah tingkat dewa yaitu niat pedang ruang dan waktu. Dalam sekejap, sedikit niat pedang yang dahsyat seperti tsunami bocor keluar. Langsung merobek langit hingga terbelah sangat lebar. Satu pedang membelah langit. Aku terkejut dan segera menahan auraku. Dalam hati aku berkata, aku belum cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Aku harus tetap low profile. Tuan, Anda tidak apa-apa. Pelayan Su Qingqiu dengan panik mendorong pintu hingga terbuka. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan. Aku bisa kenapa? Sambil iseng mencubit pipinya yang kenyal dan halus. Merasakan sentuhan lembut di ujung jariku. Tiba-tiba aku terpikir untuk bertanya, Qingqiu, apakah kamu mau belajar pedang? Su Qingqiu menutupi pipinya yang memerah dan mengangguk ragu-ragu. Ingin belajar, aku ingin melindungi nyonya dan tuan. Mendengar itu, aku menyilangkan tangan di belakang punggung. Wajahku menunjukkan ekspresi mengenang. Dulu ada seorang kakek berjanggut putih bilang struktur tulangku luar biasa. Adalah bibit pesilat langka yang hanya ada satu di antara 10.000. Jadi dia memberiku sebuah kitab ilmu pedang. Bernama 5 tahun latihan pedang, 3 tahun simulasi. Dia juga bilang kalau dia dewa pedang Li Chungang. Bahkan membual setinggi langit. Jika langit tidak melahirkanku, Li Chungang, maka jalan pedang akan selamanya seperti malam yang panjang. Aku pikir dia hanyalah seorang penipu tua. Setelah ku bolak-balik, buku itu kugunakan untuk mengganjal kaki meja. Tapi beberapa ilmu pedang di dalam buku itu, pemahamannya lumayan juga. Hari ini akan kuceritakan padamu. Awalnya Su Qingqiu hanya menemaniku bersandiwara, berpura-pura sangat tertarik. Namun semakin lama mendengar, napasnya menjadi terengah-engah. Di matanya muncul cahaya pencerahan. Niat pedang yang pekat mengembun di sekelilingnya menjadi bunga teratai hijau. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya bergetar. Dia berhasil menerobos hambatannya saat itu juga. Memasuki alam Tengyun tingkat 1. Hati Su Qingqiu bergejolak hebat. Tatapannya padaku dipenuhi rasa kagum dan hormat. Tuan Kaisar memang benar-benar tak terduga. Aku meregangkan tubuh. Sama sekali tidak tahu kalau aku baru saja menciptakan seorang ahli tingkat atas. Sambil menggerutu ingin pergi belanja sayur, aku berjalan keluar dari rumah. Desa kecil yang disebut-sebut ini, sebenarnya adalah Aula Taiji yang telah diratakan dan dibangun kembali. Perdana Menteri saat ini, Jiang Changhai, yang berperan sebagai kepala desa, sedang menatap retakan di langit dengan ekspresi cemas. Melihatku berjalan mendekat dengan tongkat, dia buru-buru menyembunyikan wibawanya dan menyapaku dengan hangat. Aku teringat hadiah dari sistem, tangan peraba tulang pencari naga. Tadinya aku ingin mencoba kemampuannya untuk meramal. Langsung kutempelkan telapak tanganku di wajah Perdana Menteri dan merabanya. Jiang Changhai sangat marah sampai urat di dahinya menonjol. Dia adalah orang kedua setelah Kaisar, dan di atas puluhan ribu orang. Kapan dia pernah menerima penghinaan seperti ini? Hei orang tua, takdirmu sungguh luar biasa. Seharusnya kaya raya dan menjadi Perdana Menteri. Kenapa malah jadi kepala desa di sini? Aku mengerutkan kening, semakin kencang menarik hidungnya, menasihatinya untuk introspeksi diri. Apa gajimu naik selama bertahun-tahun ini? Apa kau sudah bekerja dengan serius? Kulihat dahimu menghitam, pasti akan tertimpa musibah berdarah. Puff, komandan pasukan penjaga istana di sebelah yang menjual arak, akhirnya tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Perdana Menteri yang biasanya berwibawa, kini malah diceramahi oleh orang buta sambil ditarik hidungnya. Tepat pada saat ini, Maharani Dongfang Liuli berjubah merah berjalan dengan anggun. Dia baru saja selesai mendengar laporan Su Qingqiu, dan menjadi sangat penasaran padaku. Sementara itu aku sudah beranjak ke depan kios sayuran. Pemilik kiosnya adalah Pangeran Su Zhaogou yang sedang merencanakan pemberontakan. Pak, ada daun bawang. Zhaogou sedang kesal, membentak tanpa mengangkat kepala. Kau buta ya? Tidak bisa lihat sendiri. Aku menunjuk ke kain sutra hitam di mataku. Dengan nada yang tulus. Memang benar, Zhaogou mengangkat kepala dan melihatku. Wajahnya langsung menjadi hitam seperti dasar wajan. Dia selalu bermimpi untuk memberontak.
dan merebut Maharani setelah berhasil menganggapku sebagai musuh perebut istrinya. Dia pun melempar sayuran itu begitu saja. Tapi tiba-tiba aku berkata dengan pelan, "Kak, dari logat bicaramu, kamu orang Suya, cepat bawa istri dan anakmu pergi dari sana. Jangan tinggal di sana lagi." Zhao Gou tertegun. Kenapa? Karena Raja Su akan memberontak. Putra kesayangannya sudah masuk ibu kota untuk membuat kekacauan. Tak lama lagi seluruh keluarganya akan dieksekusi. Begitu aku mengatakan ini, Zhao Gou seperti tersambar petir. Wajahnya langsung berubah drastis. Aku bahkan belum memulai rencanaku. Bagaimana si buta ini bisa tahu? Bagaimana kamu bisa tahu? Dia menatapku tajam. Wajahnya penuh niat membunuh. Aku tersenyum misterius. Dengan santai aku menepuk pundaknya. Sebagai orang buta bisa meramal. Itu sangat masuk akal kan? Enyah kau. Zhao Gou sangat marah sampai hampir muntah darah. Baru saja akan memakinya. Suaranya tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat sang Maharani yang berpakaian biasa namun beraura agung sedang berjalan mendekat dengan anggun. "Kenapa kau kemari?" Aku menoleh. Tersenyum hangat pada aura yang familiar itu. Mata indah Dongfang Liuli menatapku dengan senyum penuh arti. Lalu melirik Zhao Gou yang bercucuran keringat dingin. "Hanya jalan-jalan saja. Tadi aku dengar kalian bicara soal Raja Feodal Su yang ingin memberontak. Aku juga ingin mendengarnya." Seketika, pasar yang ramai menjadi sunyi senyap. Sungguh orang bodoh tidak kenal takut. Berani-beraninya mengejek Raja Feodal di depan umum. Terdengar suara orang-orang menahan napas di pasar. Aku hanya menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh. Lalu mulai bicara dengan serius. "Aku tidak bicara sembarangan. 3 tahun lalu saat Maharani naik tahta, Raja Su Zhao Yuhuan mulai mengumpulkan pasukan dan berekspansi. Rekrut para buronan secara besar-besaran. Ambisinya sudah sangat jelas. Sekarang putranya Zhao Gou bahkan menyusup ke ibu kota bersama para pembunuh. Hanya menunggu kekacauan terjadi, 1.000.000 pasukan akan langsung menyerbu ibu kota kekaisaran." Begitu perkataanku selesai, keadaan sekitar begitu hening sampai suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Zhao Gou benar-benar terpaku. Rasa takut di hatinya mengalahkan amarahnya. Apa orang buta ini pakai cheat peta? Rencana super rahasia yang telah disusun bertahun-tahun. Ternyata dibongkar abis olehnya seolah hanya obrolan biasa. "Apa kau punya bukti?" Nada bicara Dongfang Liuli serius. Namun suaranya menyiratkan hawa dingin yang nyaris tak terasa. "Demi menjaga kedamaian desa, hari ini biar aku ramalkan untuk kalian." Dengan wajah penuh keyakinan aku mulai meramal. Pembunuh yang dipimpin oleh Zhao Gou itu pasti sedang bersembunyi di kediaman Perdana Menteri, bersiap untuk menciptakan pertumpahan darah. Jiang Changhai yang menyamar sebagai kepala desa, wajahnya langsung menjadi segelap pantat wajan. Si buta ini meramal dengan benar lagi. Kaisar wanita memberikan isyarat mata. Komandan pasukan kekaisaran langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, laporan rahasia datang. Beritanya benar. Zhao Gou kali ini benar-benar hancur pertahanannya. Seperti ikan mati. Kekuatan spiritualnya disegel dan diseret oleh pasukan kekaisaran. Saat pergi tatapannya seolah ingin menelanku hidup-hidup. Tapi aku tenggelam dalam kebahagiaan berbuat baik setiap hari. Aku berteriak ke punggungnya, "Kawan, cepat bawa istri dan anakmu kemari untuk berlindung. Bertemu denganku adalah keberuntungan terbesarmu." Zhao Gou yang marah langsung memuntahkan darah. Dan langsung pingsan. Keesokan harinya, aku berbaring di kursi bambu. Sambil bersantai, tiba-tiba terdengar notifikasi sistem di telingaku. Berhasil menekan protagonis takdir Zhao Gou. Mengurangi 500 poin takdirnya. Hadiah berupa rumput spiritual tingkat surga, teratai hati 9 matahari dan 100 kati makanan anjing tingkat dewa. Rumput spiritual itu bisa menyembuhkan penyakit dingin kaisar wanita yang sudah bertahun-tahun. Sangat langka di dunia, tapi aku tidak berencana memberikannya kepada kaisar wanita. Bagaimanapun juga dia orang luar. Mana lebih penting dari istriku sendiri. Liuliku hanyalah orang biasa. Jika dia meminum obat ini, setidaknya bisa memperpanjang umurnya 100 tahun. Aku memetik bunga teratai itu dan menumbuknya. Melemparkannya ke dalam kuali 10.000 binatang. Merebusnya menjadi semangkuk bubur obat yang terlihat biasa namun kaya akan energi spiritual. "Suamiku, baru sebentar tidak bertemu sudah merindukanku." Pintu halaman didorong terbuka. Dongfang Liuli berjalan mendekat dengan senyuman. Mengenakan pakaian sederhana, namun tidak bisa menyembunyikan aura bangsawannya. Aku tersenyum sambil menyodorkan mangkuk bubur. "Ayo, minumlah semangkuk bubur ini untuk menghilangkan lelah." Sinar mentari pagi menyinari halaman kecil. Pemandangan ini biasa saja seperti pasangan suami istri umumnya, namun memancarkan kehangatan yang begitu menyentuh. Dongfang Liuli tertegun. Sebagai Maharani yang tegas dan kejam, dia sudah terbiasa dengan intrik dan dunia yang dingin. Kini ia menatap senyum hangatku. Suaminya yang buta. Hatinya seolah terketuk oleh sesuatu. Tanpa berkata apa-apa ia mengambil mangkuk itu dan menyesapnya. Lalu sepasang mata dingin itu tiba-tiba